Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Wanita, apa kamu berani duel denganku? Bab 305. Sesudah meninggalkan desa batu, Sander Ye terdiam, alisnya berkerut, dia terlihat galau. Faktanya, ketika melihat Bella, dia tahu Bella sudah mengenalinya. Tapi, Bella memilih untuk nggak mengenalinya. Dia nggak daya, karena dia nggak mau memaksa Bella. Wanita misterius yang sudah kembali mendadak berujar. Jangan cemas, berlatihlah dengan giat dan tingkatkan kekuatanmu. Sander Ye mengangguk, ya, prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatan dia. Lagi pula dia masih terikat kontrak 1 tahun dengan pemegang pedang. Dia sudah pamer, kalau dia nggak bisa mengalahkan orang nanti. Nggak hanya dia yang kehilangan muka, bahkan juga alam semesta Guanxuan. Toh, dia mewakili seluruh alam semesta Guanxuan. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye menatap wanita bergaun polos. Sepanjang jalan, bibinya diam. Kalau dia nggak berbicara, bibinya nggak akan berbicara duluan. Ini nggak bisa, dia harus mencari topik untuk meningkatkan hubungan antara bibi dan keponakan. Sesudah berpikir, Sander Ye berujar. Bibi, pagoda kecil sering membicarakanmu. Pagoda kecil gugup dan bingung. Takut majikan kecil itu mengaur. Lalu dia akan menghilang sama sekali dari dunia. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye dan berujar. Apa kata dia? Sander Ye berujar. Katanya bibi nggak pernah menggunakan pedang kedua untuk membunuh orang. Benarkah? Wanita bergaun polos berujar. Apa pendapatmu? Sander Ye tersenyum. Kurasa dengan kekuatan bibi, jangankan membunuh orang, bahkan menghancurkan semua alam semesta yang diketahui juga seharusnya nggak perlu pedang kedua. Wanita bergaun polos berujar, salah. Sander Ye tercengang. Wanita bergaun polos berujar lagi. Buang kata seharusnya. Sander Ye tertegun. Pagoda kecil. Wanita bergaun polos berujar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai Kaisar Agung? Sander Ye berujar. Aku harap agak lama. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Sander Ye tersenyum. Karena dengan begini, aku bisa belajar lebih banyak dari bibi. Apalagi, karena bibi ada di sini ayahku pasti akan sering pulang. Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Sander Ye berujar, bibi, aku punya satu teknik pedang. Kutunjukkan nanti bibi beri saran oke. Saat dia berbicara, dia menghunus pedang tanpa menunggu wanita berpakaian polos itu menjawab. Bang, di mana pedang menusuk? Ruang waktu runtuh. Pedang Dao. Pedang ini diadaptasi dari tinju Tao Dewa Nyata. Satu pedang adalah satu jalan. Dan satu jalan adalah satu pedang. Pedang tu ada jalan dia. Jalan keyakinan yang tak terkalahkan. Jadi, ketika ditusuk, pedangnya sangat kuat. Di bawah Kaisar Agung, nggak ada yang bisa menghentikannya. Sesudah menunjukkannya, Sander Ye menatap wanita bergaun polos dengan penuh harap. Wanita bergaun polos nggak berbicara. Melihat wanita bergaun polos nggak berbicara, Sander Ye merasa nggak nyaman. Buruk, wanita bergaun polos hendak berterus terang. Tapi dia melihat Sander Ye yang sedikit cemas. Dia jadi bimbang, melihat Sander Ye yang mirip dengan kakaknya. Hatinya jadi lembut. Jadi dia berkata, kamu baru berusia 17-18 tahun. Keyakinanmu pada ilmu pedang begitu kuat. Jangankan di era sekarang, bahkan dalam sejarah yang panjang ini, jarang yang sepertimu. Mendengar itu, Sander Ye langsung gembira. Dia sangat senang dihargai oleh bibinya. Tapi wanita bergaun polos berujar lagi. Tapi, bagi aku pribadi, ilmu pedangmu masih ada banyak kekurangan. Sander Ye segera bertanya, apa itu? Wanita bergaun polos menatap Sander Ye. Tujuanmu menjadi tak terkalahkan. Sander Ye mengangguk. Wanita bergaun polos bertanya, apa yang tak terkalahkan? Sander Ye segera berujar, nggak ada yang nggak bisa kubunuh. Nggak ada yang bisa membunuhku. Wanita bergaun polos menggeleng tapi nggak bicara.
Sander Ye segera bertanya, ada apa? Wanita bergaun polos berujar, apa yang kamu sebut sebagai keyakinan tak terkalahkan? Hanyalah anak sapi yang baru lahir yang gak takut pada harimau. Sander Ye berujar, maksud Bibi, aku belum pernah melihat master yang benaran tak terkalahkan. Jadi, bilang aku tak terkalahkan sebenarnya hanyalah karena kebodohan. Wanita bergaun polos itu berujar, kenapa anak sapi yang baru lahir nggak takut dengan harimau? Karena nggak tahu kekuatan harimau. Tapi kalau dia melihat kekuatan harimau, apa dia akan takut pada harimau? Sander Ye diam. Wanita bergaun polos berujar, kalau nggak takut pada harimau sesudah melihat kekuatan harimau, dan mau mengalahkannya. Keberanian begini sangat langka dan berharga. Berani punya keyakinan yang tak terkalahkan. Itulah keyakinan sejati yang tak terkalahkan. Tahu langit tinggi tapi tetap berani membubung. Itu menakjubkan. Sander Ye berujar, ayahku meminta Bibi mengajakku berlatih. Apa ini tujuannya? Wanita bergaun polos itu mengangguk. Salah satu tujuan kakakku. Sander Ye tersenyum. Aku akan belajar dengan giat dari Bibi. Wanita bergaun polos berujar, kamu menakjubkan. Sander Ye gembira, tapi wanita bergaun polos berujar lagi, tapi sedikit lebih buruk dari kakakku. Sander Ye tertegun, bukan memuji dia, tapi memuji ayah. Pagoda kecil diam. Dari segi talenta Sander Ye lebih tinggi dari master pedang dunia. Di antara ketiga generasi itu, Sander Ye yang paling jenius. Bagi Destri, kakaknya selalu yang terbaik. Wanita bergaun polos berujar, di mana dunia bintang kacau? Wanita misterius berujar, utara. Wanita bergaun polos mengangguk, lalu meraih bahu Sander Ye dengan tangan kiri. Detik berikutnya, Sander Ye merasa ruang waktu jadi ilusi. Lalu, ruang waktu dalam jumlah tak terbatas akan berlalu secepat kilat. Itu mengerikan. Dia menutup mata, lalu dia merasa semuanya normal lagi. Sander Ye membuka mata. Dia dan wanita bergaun polos berada di langit berbintang yang sunyi dan menyeramkan. Sander Ye melihat ada gerbang sinar puluhan ribu kaki. Gerbang sinar itu lebarnya jutaan kaki. Terbentang di seluruh langit berbintang dan sangat spektakuler. Gerbang sinar itu aneh, seolah-olah dipadatkan oleh huruf jimat, memancarkan kekuatan mengerikan. Sander Ye tahu ini seharusnya gerbang menuju dunia bintang kacau. Sander Ye terkejut, bibinya benaran keterlaluan. Nggak tahu seberapa jauh jaraknya mereka dari desa batu tadi. Tapi mereka tiba dalam waktu secepat itu. Ngeri. Wanita misterius berujar, kompi penaklukan juga datang kemari ketika itu. Mau menaklukkan dunia bintang kacau ini. Sander Ye bertanya, gagal. Wanita misterius berujar, ya. Dunia bintang kacau ini lebih istimewa daripada perbatasan dunia botian. Ada berbagai bencana di dalam. Seperti 3 malapetaka dan 3 bencana yang hanya muncul sesudah mencapai Kaisar Agung Waktu. Tapi di dunia bintang kacau ini, itu ada di mana-mana. Juga ada bencana nasib yang sangat mengerikan, yang hanya akan muncul kalau kamu menjadi kaisar takdir. Sander Ye sedikit penasaran. Kenapa? Wanita misterius berujar, karena tempat ini istimewa. Setahuku ini adalah peradaban sebelum peradaban Shinto, yaitu peradaban terakhir sebelum peradaban Shinto. Tapi ketika mereka berperang melawan keturunan Shinto dari majikan Penatao, mereka dikalahkan dan kabur ke tempat ini, dan membentuk berbagai formasi bencana yang mengerikan. Awalnya mereka mampu mengendalikan formasi bencana, tapi karena sesuatu alasan, formasi bencana di tempat ini lepas kontrol. Sander Ye terkejut, lepas kontrol. Wanita misterius berujar, ya. Tempat ini menjadi nggak normal sejak lepas kendali. Segala jenis bencana menjadi nggak terkendali dan liar. Yang bisa selamat dari bencana ini benaran nggak normal. Sander Ye berujar, kompi penaklukan nggak bisa menaklukkan tempat ini karena bencana ini.
Wanita misterius berujar, itu salah satu faktornya. Karena setelah masuk, bahkan pasukan sekuat Kompi Penaklukan juga sulit untuk beradaptasi. Selain itu, para master yang selamat di sini menjadi sangat kuat. Karena mereka hidup di lingkungan yang keras ini sejak muda. Dan yang bisa bertahan hidup dalam lingkungan ini super kejam. Sander Ye mengangguk dan bertanya, apa mereka nggak pernah berpikir untuk keluar? Wanita misterius tersenyum. Tentu saja pernah. Mereka mengorganisir master untuk menyerbu keluar. Tapi mereka nggak punya keunggulan geografis seperti di dalam. Jadi, mereka selalu dipukul mundur oleh Kompi Penaklukan. Alam semesta nyata sudah menilai bahwa tanpa keunggulan geografis itu, dunia bintang kacau ini nggak bisa mengalahkan alam semesta nyata. Alam semesta nyata, Sander Ye diam. Kalau bibinya beserta yang lain nggak beraksi. Alam semesta Guanxuan juga nggak bisa mengalahkan alam semesta nyata. Dia juga nggak punya peluang untuk menang. Wanita misterius menambahkan, ayahmu membuat pilihan yang sangat tepat. Dengan mengaturmu kemari untuk berlatih. Kamu pasti maju pesat di sini. Sander Ye mengangguk. Dia juga menantikan dunia bintang kacau ini. Wanita bergaun polos berujar, ayo. Dia menghampiri gerbang sinar. Sander Ye segera mengikuti. Tapi ruang waktu di belakang tempat keduanya bergetar. Lalu 100 aura kuat melonjak. Sander Ye mengernyit dan berbalik. Ruang waktu retak lalu Kurto Botian keluar bersama sekelompok master klan Botian. Saat melihat itu adalah klan Botian. Sander Ye tercengang. Apa klan Botian gila, masih datang? Saat bertemu dengan Sander Ye dan bibinya, Kurto Botian mengakak. Seperti yang diharapkan, Sander Ye benaran ceroboh. Sungguh sombong. Berani bepergian hanya dengan membawa satu orang. Master klan Botian lainnya juga tersenyum. Kalau ada master top Akademi Guanxuan di sini, mereka akan takut karena sangat mengerikan. Tapi, sekarang hanya ada 2, bukankah ini mudah, terjamin. Mata Kurto Botian selalu tertuju pada wanita bergaun polos. Pergi bunuh Sander Ye, ingat. Jangan menahan kekuatan. Maju bersama. Aku akan menghadapi wanita ini. Akan kutunjukkan kekuatan Kaisar Agung. Saat dia berbicara, dia maju dengan momentum yang menakjubkan. Dan menunjuk dengan geram pada wanita bergaun polos. Wanita, berani duel. Bersambung.